Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Berjumpa lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai opini publik atau pendapat umum. Saudara sekalian, salah satu ciri dari negara demokrasi adalah keterlibatan masyarakat di dalam memberikan pendapat, memberikan respon, atau menyampaikan sikap terhadap kebijakan-kebijakan publik atau terhadap berbagai isu-isu yang berkembang di pemerintahan atau yang ada di masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan sikap, menyampaikan usul-usul terhadap berbagai masalah yang berkembang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu sangat penting sebagai suatu proses komunikasi politik yang terjadi di negara-negara modern atau negara-negara demokrasi. Nah, kita akan membahas apa itu opini publik, contoh-contoh opini publik, dan faktor-faktor pembentuk adanya opini publik. Saudara sekalian, opini publik berasal dari kata opini dan publik. Opini adalah pendapat, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, usulan-usulan, ataupun perilaku-perilaku yang mencerminkan keinginan, mencerminkan harapan, mencerminkan kepentingan-kepentingan pada satu isu yang sedang berkembang, yang sedang terjadi. Jadi opini adalah pendapat, gagasan-gagasan, keinginan-keinginan, saran-saran, usul-usul, itu semua adalah opini. Dan opini ini juga mencakup aspek kognitif, apa yang dipikirkan, kemudian sikap atau perasaan-perasaan, dan juga tindakan. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah opini. Kemudian kata berikutnya adalah publik. Publik adalah orang-orang yang memiliki satu keterikatan terhadap satu isu. Orang-orang yang memiliki keterikatan terhadap satu kepentingan, terhadap satu gagasan, atau adanya satu perhatian terhadap satu isu. Jadi publik ini adalah orang-orang yang terikat pada satu kepentingan, diikat oleh satu isu, diikat oleh satu gagasan. Itu adalah publik. Nah, opini publik ini bisa kita sebut sebagai pendapat umum. Pendapat atau gagasan-gagasan, ide-ide yang berkembang di masyarakat terhadap satu isu. Itu adalah opini publik secara sederhana untuk kita pahami. Nah, pengertian opini publik itu dapat kita sebut sebagai pendapat, pandangan, perasaan, sikap sejumlah orang-orang tertentu terhadap suatu isu yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat. Bisa juga disebut sebagai sintesis gabungan dari berbagai pendapat-pendapat dari suatu diskusi sosial
dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu isu. Jadi saudara sekalian, opini publik ini bukanlah suatu kata sepakat terhadap suatu isu, tapi akumulasi dari diskusi-diskusi baik yang pro, baik yang kontra, sehingga terjadi satu sintesis yang melahirkan satu ide-ide, gagasan-gagasan, pendapat-pendapat yang mewakili hasil diskusi di masyarakat mengenai suatu isu. Jadi opini publik ini tidak selalu berarti pendapat dominan atau pendapat satu arah atau pendapat mayoritas di dalam masyarakat. Tapi bisa juga opini publik ini sebagai satu akumulasi dari pendapat baik yang pro maupun yang kontra yang melahirkan satu sintesis pendapat dari sejumlah orang mengenai satu isu. Itulah opini publik. Menurut Danimo, opini publik adalah proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ini memang suatu pengertian yang cukup panjang mengenai apa itu opini publik. Opini publik ini tentu sesuatu yang berkembang, sesuatu yang memang terus berubah sesuai dengan perubahan situasi dan perubahan pendapat dari masyarakat. Contoh dari opini publik ini adalah isu-isu yang sementara berkembang saat ini. Misalnya nama-nama calon presiden yang beredar sekarang, itu ada beberapa nama calon, misalnya Anies Baswedan, ya, kemudian Ganjar, kemudian Prabowo, ya, dan calon-calon yang lain. Ya, ini tentu menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Kemudian apalagi kasus Sambo yang saat ini juga banyak menyita perhatian masyarakat. Kasus KM50 ini juga mulai ramai dibicarakan. Kemudian gugatan dugaan ijazah palsu, ya, dari Bapak Jokowi, ya, yang kemudian dihentikan. Ini juga menimbulkan perbedaan pendapat, ya, dari masyarakat yang pro kontra mengenai dugaan kasus ini, ya. Kemudian tragedi Kanjuruhan, ya, di mana banyaknya masyarakat, ya, yang meninggal dalam kasus ini, ya. Kemudian kenaikan harga BBM juga menimbulkan berbagai pro kontra dan pendapat umum. Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu itu juga banyak menimbulkan opini publik, ya, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari adanya berbagai isu yang sementara berkembang dan bagaimana masyarakat menanggapi isu-isu yang berkembang tersebut. Jadi saudara sekalian, inilah contoh-contoh isu-isu yang ditanggapi oleh masyarakat dan menjadi satu konsumsi bagi masyarakat umum yang dibicarakan di media, yang dibicarakan di tengah masyarakat, kemudian berakumulasi menjadi berbagai pendapat-pendapat yang dominan, baik yang pro, mendukung, baik yang kontra atau tidak sepakat, ataupun yang menggabungkan atau mensintesa kedua pendapat itu. Inilah yang bisa kita jelaskan mengenai pengertian opini publik dan contoh opini publik yang berkembang di tengah masyarakat. Demikian untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.